Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang negara hukum dan HAM. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya Niputu Gita Saraswati dengan NIM 25095111195. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Canane Putih dengan NIM 25095111187. Perkenalkan, nama saya Brian L. Mentino dengan NIM 25095111194. Perkenalkan, nama saya Wayan Sastra Pramadana dengan NIM 25095111184. materi yang pertama adalah pengantar tentang negara hukum dan HAM. Negara hukum adalah negara yang seluruh tindakannya didasarkan pada hukum dan bertujuan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang absolut karena semua tunduk pada hukum, termasuk pemerintah. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Slide selanjutnya. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum atau hukum di atas segalanya. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang terakhir yaitu pembagian kekuasaan atau trias politika. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah sejarah singkat timbulnya HAM di Indonesia. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Gagasan tentang hak dan kemerdekaan manusia muncul dalam perjuangan melawan penjajahan. Yang kedua, 1945. UUD 1945 sudah memuat nilai-nilai HAM secara implisit, misalnya persamaan hak dan kemerdekaan. Yang ketiga, Orde Baru. HAM kurang diperhatikan, lebih menekan stabilitas politik. Yang keempat, era reformasi 1998. Perubahan besar terhadap UUD 1945. Bab 10A secara khusus membahas HAM, pasal 28A sampai 28J. Lembaga HAM, dan yang terakhir Lembaga HAM, pembentukan Komnas HAM 1993 memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia siapapun. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah perspektif hukum dalam HAM. HAM dipandang sebagai objek perlindungan hukum. Hukum tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga menjamin hak-hak dasar manusia tidak dilanggar. Prinsip dalam perspektif hukum. Yang pertama, non-discrimination. Semua orang setara di hadapan hukum. Yang kedua, equality before the law. Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Yang ketiga, due process of law. Setiap pelanggaran HAM harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil. Dan yang terakhir, ada dasar hukum nasional yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan yang kedua, UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada HAM menurut PBB atau Deklarasi Universal HAM 1948. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang menjadi dasar internasional perlindungan HAM. Isi pokok DUHAM yang pertama ada hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua, hak atas keadilan dan pengadilan yang adil. Yang ketiga, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan yang terakhir ada hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Keterkaitan dengan Indonesia. Sebagai anggota PBB, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundangannya agar selaras dengan prinsip DUHAM. Slide selanjutnya. Selanjutnya, HAM dalam kaitannya dengan UUD 1945. Amandemen UUD 1945 tahun 2000 menambahkan bab 10A yang berisi pasal 28A sampai 28J tentang HAM. Contoh pasal penting. Yang pertama, pasal 28A. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, pasal 28E. Kebebasan beragama dan berpendapat. Dan yang terakhir, pasal 281, HAM tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. UUD 1945 menjadikan HAM sebagai bagian dari sistem hukum tertinggi yang mengikat semua warga negara. Slide selanjutnya. Konstitusi dalam HAM di Indonesia. Konstitusi menjadi dasar pelaksanaan HAM di Indonesia. Negara punya tiga kewajiban utama, yaitu melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Melindungi berarti mencegah pelanggaran, menghormati berarti negara tidak ikut melanggar, dan memenuhi berarti memastikan setiap warga menikmati haknya. Jadi, setiap peraturan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Baik, selanjutnya. Implementasi HAM di Indonesia. Implementasi HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai langkah konkret, seperti pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993,
serta penerapan UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000. Negara juga membentuk pengadilan HAM untuk menangani kasus berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, prinsip keadilan dan kesetaraan harus terus diterapkan dalam kebijakan publik. Kemudian ada tantangan dan upaya penegakan HAM. Tantangan utama, lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap haknya. Kemudian upaya perbaikannya, pendidikan dan sosialisasi HAM sejak dini, transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum. Kemudian yang terakhir, meningkatkan peran masyarakat sipil dan media dalam advokasi HAM. Kemudian kesimpulan, negara hukum dan HAM saling terkait dan saling memperkuat. HAM merupakan pondasi bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Penegakan HAM membutuhkan kerjasama semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum. Kemudian yang terakhir, implementasi nyata harus mencakup perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak setiap warga negara. Dan selanjutnya, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.